Salam siap teman-teman. Baik, yang percaya saya sebagai moderator. Langsung saja topik presentasi kita hari ini yaitu rasionalisme dan empirisme pada pemateri silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan moderator. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas hasil diskusi kami yaitu tentang rasionalisme dan empirisme dalam kurikulum pembelajaran SD. Yang pertama, rasionalisme menekankan penalaran konsep dan pengembangan gagasan bawaan atau generalisasi. Misalnya pada pola prinsip matematika. Jadi kami berdiskusi tentang rasionalisme kemarin, yaitu bahwa rasionalisme menganggap bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan dan manusia dapat menemukan pengetahuan melalui logika, konsep, dan pola, bukan hanya dari pengalaman. Jadi dari rasionalisme ini menekankan bahwa tidak hanya dari pengalaman untuk menghasilkan sesuatu, tetapi juga dari hasil dari penalaran ataupun logika dari kita sebagai manusia. Jadi contohnya dalam prinsip matematika, saya ambil contoh ketika kita ingin mengetahui bahwa ada berapa sisi di dalam segitiga. Tentunya kita dalam penalaran kita akan mengetahui bahwa dalam segitiga itu ada 3 sisi. Lalu contohnya juga dalam matematika ketika kita ingin mengetahui 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. Nah, 2 ditambah 1 untuk hasil dari 2 ditambah 1 tentunya kita juga mengetahui bahwa jika 2 ditambah 1 akan menghasilkan 3 tanpa harus menggunakan rumus matematika. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Yang kedua, empirisme menekankan pengalaman indrawi, observasi, eksperimen, dan pembelajaran kontekstual, misalnya pengamatan alam dalam mata pelajaran IPA. Maksud dari penjelasan ini bahwa empirisme itu adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa pengetahuan terutama berasal dari pengalaman indrawi atau sensory experience dan observasi bukan dari penalaran murni seperti rasionalisme. Jadi di sini dari beberapa elemen ini saya akan menjelaskan dari beberapa elemen tadi itu. Yang pertama, pengalaman indrawi, di mana pembelajaran yang melibatkan langsung panca indera seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, merasa. Siswa belajar dengan mengalami, bukan hanya mendengarkan. Terus observasi, kegiatan mengamati objek, fenomena, atau kejadian secara cermat. Jadi ini adalah langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi. Terus yang ketiga yaitu eksperimen, di mana kegiatan mencoba atau melakukan percobaan untuk membuktikan suatu hipotesis atau menguji suatu prinsip yang mendorong siswa untuk aktif menemukan jawaban. Terus yang ketiga, pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan kondisi dan lingkungan nyata siswa sehari-hari. Pengetahuan menjadi lebih bermakna karena relevan dengan kehidupan mereka. Jadi inti dari empirisme ini dalam kurikulum SD adalah bahwa anak belajar paling baik melalui melakukan dan mengalami secara langsung. Jadi ini merupakan pendekatan yang sangat penting di tingkat SD karena anak-anak berada dalam tahap berpikir konkret, di mana mereka membutuhkan bukti fisik dan interaksi langsung dengan lingkungan untuk membangun pemahaman yang kuat. Selanjutnya saya berikan kepada materi 3. Baik, yang berikut dampak dominasi salah satu aliran dominasi rasionalisme. Yang pertama itu kelebihan. Siswa belajar konsep abstrak lebih cepat, keterampilan logika dan dedikasi terarah. Jadi maksudnya di sini adalah rasionalisme menekankan logika dan pemikiran abstrak sehingga siswa lebih cepat memahami konsep-konsep yang tidak terbentuk fisik seperti matematika, rumus, teori, dan prinsip. Pendekatan ini mengembangkan kemampuan analisis, yaitu kemampuan memecahkan masalah melalui penalaran. Siswa dilatih untuk mengambil kesimpulan secara sistematis atau dedukasi, sehingga pola pikir mereka menjadi terarah dan utuh. Yang kedua itu
pasif ketika tidak diberi pengalaman konkret, kreativitas praktis berkurang. Jadi maksudnya itu, jika pembelajaran terlalu fokus pada logika dan teori, siswa bisa kesulitan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Mereka menjadi kurang memahami penerapan ilmu dalam konteks sehari-hari. Tanpa pengalaman langsung atau praktik, observasi, eksperimen, siswa cenderung pasif hanya menerima teori. Akibatnya, kreativitas yang berkaitan dengan keterampilan praktis, pembuatan produk atau pemecahan masalah nyata menjadi menurun. Selanjutnya saya berikan kepada materi utama. Baik, yang ketiga itu dampak pada P5 mendukung kreativitas, kolaborasi, atau ingin tahu, tetapi resiko kurangnya kemandirian berpikir sistematis juga tidak ada. Maksudnya itu, rasionalisme dapat membantu perkembangan dimensi P5 atau profil belajar Pancasila seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan bekerja sama, terutama dalam aspek berpikir logis dan ide-ide baru. Namun, bila hanya mengandalkan logika tanpa latihan mandiri dalam memecahkan masalah secara sistematis, siswa bisa kehilangan kemampuan untuk mengatur langkah berpikir mereka sendiri. Artinya, kreativitas ada, tetapi kemandirian dalam menyusun proses berpikir bisa kurang berkembang. Yang ketiga itu strategi integrasi seimbang PSD. Mulai dari pengalaman atau empiris. Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dalam pengalaman langsung yang dialami siswa. Contohnya itu observasi benda nyata, yang kedua eksperimen sederhana, yang ketiga permainan atau simulasi, dan yang keempat itu demonstrasi oleh guru. Tujuannya itu membangun intuisi siswa melalui kegiatan yang dapat mereka lihat, sentuh atau lakukan secara langsung sehingga konsep lebih mudah dan dipahami. Yang kedua itu fasilitas abstrak atau rasional. Guru memandu sintesis pola, konsep aturan, dan dari hasil pengalaman. Setelah mengalami siswa diarahkan untuk menemukan pola, konsep atau aturan dari pengalaman tersebut. Guru berperan memandu, bukan memberi jawaban langsung. Contohnya itu mengajukan pertanyaan romantik, yang kedua itu mencatat pola yang ditemukan, yang ketiga itu menyusun kesimpulan sementara. Tujuannya itu siswa dapat membangun pemahaman konseptual, bukan hanya menghafal. Selanjutnya saya berikan materi. Yang ketiga yaitu realisasi. Jadi pada langkah ini kita menggunakan refleksi dan realisasi sebagai cara membantu siswa dalam pemahaman. Refleksi berarti siswa meninjau kembali apa yang sudah mereka pelajari. Sementara generalisasi berarti siswa menemukan pola, prinsip umum, atau kesimpulan besar dari berbagai kegiatan sebelumnya. Kegiatan yang dapat digunakan pada tahap ini meliputi yang pertama diskusi kelompok. Tujuan untuk menyatukan ide dan menemukan konsep inti. Lalu yang kedua konsep, yaitu untuk memperlihatkan hubungan antar gagasan secara visual. Dan ketiga penugasan yang mendorong siswa menemukan pola atau kesimpulan dari beberapa contoh. Melalui refleksi dan generalisasi, siswa tidak hanya mengingat materi, tetapi juga mampu menghubungkan berbagai pengalaman belajar dan menemukan makna yang lebih luas. Dan yang keempat, aplikasi kontekstual. Setelah siswa memahami konsep umum, maka berikutnya adalah aplikasi kontekstual, yaitu penerapan konsep tersebut dalam situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pada tahap ini, guru memberi masalah atau aktivitas yang menghubungkan materi dengan dunia nyata. Seperti yang pertama, menggunakan konsep pengukuran mendukung kebutuhan bahan dalam satu proyek. Lalu yang kedua, menerapkan operasi hitung uang dalam membuat anggaran sederhana. Tiga, menggunakan konsep bangun datar untuk merancang dana uang atau pola sederhana. Jadi melalui aplikasi kontekstual, siswa belajar bahwa pengetahuan kelas berfungsi dalam kehidupan nyata.
sekaligus melatih keterampilan pemecahan masalah. Mungkin dari saya berikut selanjutnya. Terkait contoh kegiatan yang pertama itu para tahap empiris misalnya melalui pengalaman langsung. Jadi pada tahap ini pembelajaran dimulai dari pengalaman nyata, observasi atau eksplorasi sederhana. Tujuannya adalah agar siswa melihat, menyentuh, merasakan dan menilai status sebelum mereka belajar konsepnya. Jadi pada tahap ini bahwa kalau kita melalui pengalaman langsung berarti kita juga bisa lebih mudah untuk memahami terkait suatu konsep. Nah, siswa dalam hal ini contoh kegiatannya di kelas yang pertama itu siswa melakukan eksperimen sederhana, misalnya itu mengamati air menguap, menimbang benda, dan menanam biji. Kemudian yang kedua, siswa melihat peristiwa di lingkungan, misalnya itu mengamati sampah di halaman sekolah, mengamati bayangan matahari, mengamati hutan. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan permainan atau aktivitas fisik yang memicu intuisi, misalnya itu permainan berpanjang langkah, menghitung jumlah benda. Dan pada poin yang pertama ini teman bahwa intinya siswa memulai dari realitas konkret, kemudian membangun rasa ingin tahu. Kemudian contoh yang kedua adalah dari tahap rasional. Rasional di sini artinya menalar dan menyimpulkan. Nah, setelah siswa mengalami fenomena yang pertama pada tahap empiris, guru memandu mereka logis, menganalisis, lalu menarik kesimpulan. Nah, pada tahap rasional ini terdapat abstraksi dan generalisasi, hubungan pola, dan yang terakhir itu penyusunan konsep. Nah, contoh kegiatannya itu misalnya yang pertama dalam diskusi kelompok tentang hasil pengamatan pada tahap pertama, yaitu guru mengajak siswa membuat pola, aturan, atau penjelasan, misalnya mengapa air itu menguap atau mengapa bayangan berubah. Kemudian juga membuat peta konsep atau catatan ringkas dari hasil penalaran, misalnya itu membandingkan dua fenomena dan menimbulkan persamaan dan juga perbedaan dari dua fenomena tersebut. Nah, intinya dalam tahap rasional ini bahwa pengalaman konkret dijelaskan dengan penalaran logis agar konsep itu dapat terbentuk. Ketiga, konteks aplikasi kontekstual atau penggunaan konsep dalam situasi. Jadi pada tahap terakhir, siswa diajak untuk menerapkan konsep dalam situasi nyata sehingga mereka memahami manfaat pembelajaran. Contoh kegiatannya itu misalnya menggunakan hasil eksperimen untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalnya itu menjaga tanaman agar tidak cepat layu, atau membuat jadwal hemat air dan menentukan benda yang paling mudah dipindai. Jadi proyek kecil seperti ini di lingkungan sekolah itu seperti membuat poster hemat energi dan juga membuat laporan pengamatan atau merancang solusi sederhana. Yang terakhir itu kesimpulan. Integrasi rasionalisme dan empirisme bukan hanya memungkinkan, tetapi ideal dalam kurikulum merdeka. Guru berperan sebagai fasilitator scaffold yang mulai dari pengalaman konkret, memandu menuju generasi, lalu mengembalikan konsep ke aplikasi nyata. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Beberapa materi yang kita mendapatkan materi. Waktu selanjutnya sesi tanya jawab. Sini satu kelas satu sesi saja, terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih bagaimana sudah menyampaikan kepada saya. Di sini saya mengambil kata tadi pengalaman rasionalisme. Maksud saya, bagaimana kalian mengikuti tersampaian prinsip rasionalisme terkait kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, terutama tentang pemahaman rasionalisme berkaitan pembelajaran matematika, yaitu tentang kasih. Tapi kenyataan hanya guru saja yang melakukan pembelajaran kasih tanpa terlibat peserta didik, terlebih khusus pada tingkatan sekolah dasar. Saya bisa ulang lagi.
Pertanyaannya, apakah nasionalisme dan empirisme saling eksklusif ataukah ada kemungkinan bahwa keduanya dapat saling melengkapi? Jika ya, bagaimana kita dapat mengintegrasikan keduanya? Bisa dibilang Apakah nasionalisme dan empirisme saling eksklusif ataukah ada kemungkinan bahwa keduanya dapat saling melengkapi? Jika ya, bagaimana kita dapat mengintegrasikan keduanya? Baik, terima kasih Kakak Aris. Dari pertanyaan tadi, bagaimana mengukur ketercapaian prinsip rasionalisme terkait kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, terutama tentang pemahaman rasionalisme berkaitan pembelajaran tematika tentang gasing, tapi kenyataan hanya guru saja yang melakukan pembelajaran gasing tanpa terlibat pada terdidik khusus pada tingkat sekolah dasar. Oke, sesuai dengan pengalaman saya di Makam kemarin, memang ada kegiatan gasing, kan? Terdidik khusus untuk guru-gurunya di SD Gunung Kali. Nah, ketika mereka ada pelatihan gasing bersama guru-guru lain di Satar Mesir, mungkin tidak sampai mungkin ketercapaian prinsip rasionalisme itu terkait kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah itu, terutama tentang pemahaman rasionalisme berkaitan pembelajaran matematika itu tidak tercapai karena guru tersebut tidak menerima atau tidak memahami apa yang disampaikan oleh mungkin pemimpin mereka, sehingga melatih mereka untuk pembelajaran gasing tadi, melakukan pembelajaran gasing, sehingga apa yang mereka dapat dari pemimpin atasan mereka untuk menerapkan ke anak SD, ke sekolah dasar SD, tentunya pastinya di SD tersebut juga tidak akan menerima, sedangkan gurunya saja sudah diberikan pelatihan khusus bersama guru-guru lain di Satar Mesir, sedangkan mereka itu hanya mengikuti saja tetapi tidak memahami bagaimana cara pembelajaran gasing tersebut, sehingga di sekolah SD itu mereka tidak menerapkan karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk belajar lebih dalam lagi tentang pembelajaran gasing. Memang sudah diterapkan atau sudah dilatihkan oleh guru-guru lain atau pemimpin di atas, hanya saja guru tersebut tidak mengerti atau tidak memahami tentang pembelajaran gasing tersebut. Mereka hanya mengikuti saja, sehingga mereka menerapkan di sekolah dasar yang mereka ingin pelajari ke anak-anak, mereka juga bingung sendiri karena mereka tidak menguasai pembelajaran gasing tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, jadi bagian dari saya Aris tadi terkait dengan cara kita mengukur ketercapaian pembelajaran nasional khusus pada metode pembelajaran gasing yang diterapkan di SD. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman magang kedua saya kemarin bahwa istrinya kami juga menerapkan yang namanya metode gasing. Namun metode gasing ini teman-teman bukan sesuatu hal yang lama di sekolah tersebut, melainkan sesuatu yang baru atau yang yang baru didapatkan di sekolah tersebut. Jadi terkait pertanyaan dari saudara Aris untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Jadi di sana kemarin teman, karena ini hal yang baru, jadi sekolah memutuskan 2-3 orang guru dulu untuk mengikuti pelatihan gasing. Nah, setelah 1 minggu lebih, kalau tidak salah kemarin dari gurunya sekolah tersebut untuk melakukan pelatihan gasing, lalu mereka mengumpulkan peserta didik dari kelas 4 sampai kelas 6 kalau tidak salah waktu itu, kumpul di dalam satu ruangan, kemudian mereka melatih gasing tersebut. Nah, dalam hal tersebut teman-teman, kami juga para mahasiswa ikut bergabung
kemudian guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan itu ikut gabung di ruangan tersebut, dan 2 orang guru tersebut yang mengikuti pelatihan itu mereka sebagai presenter di depan, kemudian melatih kami dan juga peserta didik untuk bagaimana melakukan penghitungan secara dasar. Dan teman-teman bahwa berdasarkan hal tersebut, kemarin berdasarkan pelatihan tersebut, bahwa kami juga sebagai guru, bukan hanya kami sebagai mahasiswa magang, dan juga ada beberapa guru dalam hal pelatihan metodologi dan juga peserta didik ada kewalahan atau kesulitan dalam memahami bagaimana cara menghitung menggunakan metodologi. Dan juga ada peserta didik, ada sebagian peserta didik yang mereka itu sangat menguasai dalam menghitung dengan menggunakan metodologi. Jadi dalam metodologi itu ada yang namanya cara menghitung mencongang kalau tidak salah. Jadi saya juga waktu itu saya juga kurang tahu dalam menghitung secara mencongang. Tapi berdasarkan data yang kami dapat bahwa peserta didik itu ada sebagian orang itu bisa menangkap lebih cepat kegiatan metodologi ini, dan juga untuk mengukur hal tersebut bahwa setelah guru atau presenter yang saya katakan di awal tadi menjelaskan materi terkait penggunaan metodologi, nah setelah mereka dites menggunakan metode mencongang, nah mereka itu ada yang fasih, dan juga ada sebagian orang atau sebagian besar peserta didik yang tidak terlalu fasih dalam menghitung. Baik, kalau tidak ada, waktu selanjutnya saya berikan kepada materi menjawabkan pertanyaan nomor 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dari Kakak Elfas dengan bunyi pertanyaan, apakah rasionalisme dan empirisme saling eksklusif? Akankah ada kemungkinan bahwa keduanya dapat saling melengkapi? Jika ya, bagaimana kita dapat mengintegrasikan keduanya? Baik kakak, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksklusif, yaitu yang berarti bahwa terpisah-pisah atau tidak dapat digabungkan, tidak dapat disatukan. Nah, berkaitan dengan rasionalisme dan empirisme di sini itu mereka tidak saling terpisah-pisah atau tidak dapat digabungkan, tetapi di sini mereka saling melengkapi. Yang dimana kami pemateri sudah menjelaskan bahwa yang pertama tadi rasionalisme itu adalah menekankan pada penalaran, logika, konsep untuk menemukan sesuatu. Misalnya tadi di mata pelajaran matematika, rasionalisme di sini berperan untuk menalar sesuatu, memikir yang akan dihasilkan. Misalnya tadi 1 ditambah 1 dengan menggunakan logika saja. Hasil dari 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Lalu contoh yang kedua tadi, kita dapat berpikir bahwa sisi dari segitiga yaitu ada 3. Lalu dari empirisme. Jadi empirisme tadi menekankan bahwa menekankan pada pengalaman indrawi. Nah, tidak hanya logika, tetapi juga pada empirisme itu adanya pengalaman. Misalnya dalam mata pelajaran matematika tadi tidak hanya teori atau logika saja, tetapi juga bersifat pengalaman, yang dimana untuk mengetahui 1 tambah 1 kita bisa menghitung menggunakan 2 atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya 1 ballpoint ditambah 1 juga ballpoint, maka hasilnya sama dengan 2 ballpoint. Lalu juga kita bisa menggunakan buah atau biji-bijian yang ada di sekitar kita. Baik, sedikit tambahan dari saya terkait permasalahan antara rasionalisme dan empirisme. Dimana tadi rasionalisme itu menekankan penalaran atau akal, dan empirisme yang menekankan pengalaman. Jadi terkait perdebatan ini, teman, saudara saya tadi mengatakan bahwa apakah kedua aliran ini saling inklusif atau terbuka atau saling eksklusif atau tertutup. Jadi di sini kami sebagai pemateri mengatakan bahwa kedua aliran tersebut adalah saling inklusif atau terbuka sama lain. Jadi terkait perbuatan antara kedua aliran tersebut, maka
adanya lahirnya aliran dari Immanuel Kant, yaitu tentang kritisisme yang memperkenalkan perpatan antara kedua aliran tersebut, di mana tadi empirisme yang menekankan penalaran dan juga rasionalisme yang menekankan akal atau penalaran. Jadi teman-teman, mengapa hal ini ya, disebut sebagai inklusif atau terbuka? Jadi misalnya itu dalam hubungan sebab akibat, saya ambil salah satu contohnya, misalnya seperti yang disampaikan oleh materi satu tadi terkait dengan cara menghitung, kemudian juga dalam hubungan sebab akibat di mana situ adanya melibatkan penalaran dan juga adanya melibatkan sebagai pengalaman. Dari saya. Terima kasih. Berdasarkan tadi pelatih kita mengatakan tadi bahwa nasionalisme dan empirisme itu inklusif, saling terbuka ya. Pertanyaan saya itu, apakah masih mungkin ada pengetahuan yang benar-benar murni dari pengalaman tanpa melibatkan akal sama sekali? Apakah masih mungkin ada pengetahuan yang benar-benar murni dari pengalaman tanpa melibatkan akal sama sekali? Oke, baik, kami akan menjawab dari sanggahan Bapak Revas tadi. Dari kami ambil contoh sebenarnya begini teman-teman. Ketika kita belum tahu membawa motor atau kendaraan, tentunya kalau kita mau bawa motor pasti kita pikir dulu, resikonya seperti apa sebelum saya memulai membawa motor ataupun sepeda. Sehingga jadi menurut saya itu pengalaman dengan akal itu ada sama-sama berjalan, bukan hanya murni ke pengalaman saja. Jadi saya Dari Mas tadi yang mengatakan bahwa apakah ada pengetahuan yang tanpa melibat penalaran, melainkan hanya melibatkan pengalaman saja. Jadi ada satu filsuf yaitu namanya John Locke, dia mengatakan yaitu tanpa rasa atau kertas kosong. Jadi artinya di sini peserta didik itu peserta didik lahir ke dunia itu tanpa adanya pengetahuan. Jadi kalau dia ingin memiliki pengetahuan, dia harus belajar dulu untuk mencari pengalaman, dan dari pengalaman tersebut dia baru mengetahui sesuatu. Jadi itu dari itu. Terima kasih.